Dalam mitologi Nordik, dikenal ada 3 golongan makhluk yang lebih berkuasa daripada manusia. Mereka adalah Aesir, Vanir, dan Jotun. Aesir merupakan salah satu golongan dewa-dewi tertinggi dan paling berkuasa. Mereka tinggal di Asgard. Kaum Aesir cenderung sebagai penguasa peraturan, ahli perang, dan juga seorang petarung. Sedangkan Vanir adalah golongan dewa-dewi pelindung, kesuburan, dan pemelihara alam. Konon antara Aesir dan Vanir selalu bertarung sampai akhirnya berdamai. Lalu bersama-sama mereka menciptakan alam semesta dan mengatur kehidupan manusia. Musuh para Aesir dan Vanir adalah para Jotun atau kaum raksasa. Para Jotun atau raksasa ini tidak selamanya jahat. Bahkan ada beberapa Jotun wanita yang menikahi dewa Aesir. Salah satu Jotun yang terkenal dan merupakan pemimpin kaum raksasa ini adalah Loki. Loki merupakan keturunan Jotun yang suka mengacau dan memberi tipu muslihat. Ayahnya adalah raksasa Farbauti dan ibunya bernama Laufey. Ia dijuluki si pencari masalah dan juga dengan leluasa bisa berbaur dengan para dewa. Loki digambarkan sebagai seorang laki-laki yang cerdas. Ia pandai bicara dan mampu meyakinkan para dewa lain dengan perkataannya. Selain itu, dia juga mampu merubah wujud menjadi bentuk apapun yang diinginkannya, seperti menjadi seekor ikan salmon, seekor kuda maupun raksasa. Senjata utama Loki adalah kecerdasannya yang melebihi seluruh penghuni Asgard. Dia diangkat menjadi saudara oleh Odin, pemimpin para dewa, dan menjadi salah satu dewa di Asgard. Loki adalah dewa api. Di satu sisi, kehadiran Loki diterima para dewa yang lain, sebab seringkali siasatnya mampu menyelamatkan mereka. Tapi di sisi lain, Loki juga suka membuat masalah, penuh tipu muslihat, dan juga iri dengki. Ia suka menyebarkan hasutan dan benih-benih kebencian di antara para dewa, sehingga lama-kelamaan Loki mencerminkan dewa jahat di Asgard sebagai tandingan para dewa yang baik. Dalam beberapa kisah, Loki diceritakan adalah sahabat dari Thor, sang dewa petir. Mereka sering berkelana bersama. Beberapa kali Loki pernah membantu Thor. Palu Thor yang bernama Mjolnir juga terbentuk karena campur tangannya. Bantuan dari Loki kebanyakan karena ia tahu bahwa perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan baginya. Loki memang orang yang cerdas, tapi tidak tulus. Dalam beberapa kesempatan, ia juga pernah menjebak sahabatnya Thor dan menjerumuskannya dalam masalah. Loki menikah dengan Sigyn dan mempunyai 2 orang anak bernama Narvi dan Vali. Dia juga berhubungan dengan raksasa Angerboda, sehingga melahirkan Hel, Jormungand, dan Fenrir. Para dewa diramalkan akan berakhir oleh ketiga anak Loki yang lahir dari raksasa Angerboda ini dan menjadi lawan mereka saat terjadinya Ragnarok nanti. Sehingga Odin berusaha mencegah ramalan itu dengan membuang mereka sejak masih kecil. Hel, putri bungsu Loki dan Angerboda, dibuang ke Niflheim, dunia kegelapan dan kematian, sehingga menjadi penguasa atas roh-roh jahat dan penasaran yang mati karena penyakit, perang, dan usia tua. Sedangkan Fenrir, anak sulung Loki dan Angerboda, yang berwujud seekor monster serigala raksasa, diikat dengan rantai karena para dewa khawatir dengan pertumbuhannya yang cepat dan semakin besar. Lalu Jormungand, anak kedua Loki dan Angerboda, dibuang ke dalam laut. Jormungand berwujud ular raksasa dan dikenal juga dengan sebutan Midgard Serpent atau ular Midgard. Selain menjadi ayah dari para raksasa dan monster, Loki juga dikisahkan menjadi ibu dari seekor kuda abu-abu berkaki 8 bernama Sleipnir. Kala itu dia merubah wujudnya menjadi seekor kuda betina untuk merayu Swaldivari, seekor kuda jantan yang kuat dan berlari cepat, dengan tujuan menjauhkan sang kuda dari pemiliknya, sehingga sang pemilik gagal melakukan tugas dari para dewa, yaitu membangun tembok dunia Asgard. Dengan tipu muslihatnya, Loki menjadi biang keladi atas kematian Balder. Dia menipu Dewi Frigg, ibu Balder, untuk mengetahui apa yang dapat membunuh Balder. Setelah itu Loki membuat senjata dan memperdaya Hord, saudara Balder yang buta, untuk menembakkan senjata tersebut sehingga menewaskan dewa Balder. Atas kejahatannya itu, Loki dihukum dengan diikat di sebuah batu dalam Niflheim dan menunggu di sana sampai datangnya Ragnarok. Perang besar ini tak lepas dari peran Loki yang juga menjadi pemimpin para Jotun melawan para dewa yang dipimpin Odin, yang berlangsung di sebuah padang terbuka bernama Vigrid. Loki yang sudah terbebas memimpin para pasukannya menuju ke medan pertempuran.
dan begitu juga dengan Odin yang menjadi pemimpin para dewa. Perang mahadahsyat ini berakhir dengan menewaskan hampir seluruh makhluk hidup di dunia dan juga para dewa. Dalam berlangsungnya Ragnarok, Loki berhadapan dengan Heimdall yang merupakan musuh bebuyutannya. Mereka bertarung dengan sengit sampai akhirnya menewaskan keduanya. Semua kebencian yang telah ada sejak dunia pertama kali diciptakan akhirnya berakhir dalam Ragnarok atau kiamat para dewa.